Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, baik yang di tempat ini bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSK Bukit Raya, bersama kita datang menyembah Allah kita yang hidup, memuji, memuliakan namanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama tenang teduhkan hati kita di hadapan Bapa. Kau pilih aku jadi anak-Mu Tuhan. Aku yang berdosa ini. Suatu kehormatan aku datang ya Bapa dalam hadirat-Mu, menghormati Engkau, mengasihi Engkau Allahku yang hidup. Puaskan aku Tuhan dan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Kau urapi kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan, jamah setiap hati kami, dan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan. Kami bersatu hati di tempat ini. Kami berdoa Tuhan di hadapan. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Bapa Elohim Yahweh. Kami ada semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu. Kami boleh datang Tuhan, menyembah Engkau di tempat yang maha kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami berjanji di hadapan-Mu pagi hari ini Bapa, mengasihi, menghormati-Mu, Allah Elohim Yahweh. Aku berjanji menghormati-Mu dalam segala perkara. Di mata-Mu tak bercela. Aku berjanji menghormati-Mu. Hanya Engkau yang berharga
dalam hidupku. Dengan ketulusan kesungguhan katakan, aku berjanji menghormatimu dalam segala perkara. Di matamu tak bercela, aku berjanji Tuhan, berjanji menghormatimu, hanya Engkau yang berharga dalam hidupku. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang ku cinta. Selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Benar Bapa, kami datang menghormatimu. Aku berjanji, amin, menghormatimu dalam segala perkara. Di matamu tak bercela, aku berjanji Tuhan, aku berjanji menghormatimu Bapa, menghormatimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya
mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita berjanji dan menghormati Tuhan. Aku berjanji, ya Bapa, aku berjanji di hadapan-Mu menghormati-Mu. Ini aku ya Tuhan. Boleh selidiki setiap hati kami yang datang di tempat ini. Di mata-Mu tak bercela. Aku berjanji, dari tahta-Mu di tempat maha tinggi Tuhan, Engkau melihat kami di tempat hanya Engkau yang berharga. Dalam hidupku. Mari bersama sampaikan. Menghormati-Mu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci.
sukacita bersama Engkau dalam hadirat-Mu. Silakan Bapak Ibu, kasih jabat tangan, depan belakang, samping kiri kanan, kita bersuka di hadapan Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Mari bersama kita angkat pujian ini, kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak pernah Tuhan janjikan jalan kita rata ya. Tuhan selalu berserta kita, apapun keadaan kita. Amin. Mari bersama angkat pujian ini dengan iman. Pernah Tuhan janjikan jalan hidup tanpa pencobaan. Kadang mendaki gunung yang tinggi, turun ke lembah tebing yang ngeri. Kala hatiku terasa sedih, penuh silih berganti. Tuhanku ada, selalu beserta dimanapun ada. Sekali lagi katakan, tak pernah Tuhan. Amin. Jalan hidup tanpa pencobaan, kadang mendaki gunung yang tinggi, turun ke tebing jurang yang ngeri. Kala hatiku terasa sedih, cobaan datang silih berganti. Tuhanku setia, di mana ku ada, Kau selalu beserta. Jalan suka, hatiku tetap bergema, karena semua kejadian mendatangkan berkat kebaikan. Puji syukur bagi Tuhan, Kau dipermuliakan. Haleluya. Hati kami bergemar di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap dipermuliakan. Amin. Tiada pernah Tuhan janjikan jalan hidup tanpa pencobaan. Kadang mendaki gunung yang tinggi, turun ke tebing curam yang ngeri. Kala hatiku terasa sedih, cobaan datang berat menindih. Tuhanku setia, di mana ku ada, selalu beserta. Sekali lagi katakan, hidup tanpa pencobaan, kadang mendaki gunung yang tinggi. Amin. Turun ke tebing curam yang ngeri. Kala hatiku terasa sedih, cobaan datang berat menindih. Tuhanku setia, di mana ku ada, selalu beserta. Bersama katakan, Tuhan selalu berikan kekuatan, Tuhan selalu beri penghiburan. Walau jalan-jalan sukar, hatiku tetap bergema, karena semua kejadian mendatangkan berkat kebaikan. Puji syukur bagi Tuhan, Kau dipercuma saja sampaikan. Tuhan selalu beri kekuatan, Tuhan selalu beri penghiburan. Walau jalan-jalan sukar, hatiku tetap bergema, karena semua kejadian mendatangkan berkat kebaikan. Puji syukur bagi Tuhan, Kau bersama-sama katakan, Tuhan kekuatan. Amin. Tuhan selalu beri kekuatan. Haleluya. Walau jalan-jalan sukar, hatiku selalu bergema, semua kejadian mendatangkan berkat kebaikan. Puji syukur bagi Tuhan, Kau dipermuliakan, Kau dipermuliakan. Puji syukur bagi Tuhan, Kau dipermuliakan. Puji syukur bagi Tuhan, Kau dipermuliakan.
kembali Bapak Ibu. Tenang teduhkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kami merindukan kebenaran-Mu Tuhan dan dibenarkan oleh firman-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Kepentinganku hanya diri-Mu, melayani perasaan Bapa. Di mata-Mu ku istimewa, hidup bagi-Mu sepenuhnya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan semua bagi-Mu. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaan-Mu. Kepentinganku hanya diri-Mu, melayani perasaan Bapa. Di mata-Mu ku istimewa, hidup bagi-Mu sepenuhnya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan semua bagi-Mu. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaan-Mu. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan. Jadikan ku Bapa, jadikan aku alat kemuliaan-Mu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat ku mau memandang Engkau saja Bapa. Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan-Mu. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan-Mu. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan-Mu. Dalam segala hal menyenangkan-Mu. Dalam segala hal menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari yang berbahagia pada saat hari ini. Kami kembali
bersamamu di tempat ini Bapa, untuk mendengarkan nasihat-Mu, pesan-pesan-Mu bagi kami ya Tuhan. Untuk kami lebih kuat, untuk kami lebih lagi mengasihi, menghormati Engkau di dalam segala perkara di dalam hidup kami Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, puji nama Tuhan. Ya, tidak ada lain kebahagiaan kita selain kita bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, ya, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tidak ada kebahagiaan yang lebih dari ini Bapak Ibu. Tapi banyak orang tidak menginginkan hal ini. Karena jalannya sulit, jalannya berat gitu. Untuk melakukan hal bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan, ya, itu butuh waktu yang panjang. Butuh ketekunan, kesabaran, ya. Tapi banyak orang itu nggak suka yang begitu, Bapak Ibu. Maunya instan, ya, maunya langsung melihat segala sesuatu itu kayak, ya, langsung jadi, langsung wow, spektakuler seperti itu, ya. Itu kebanyakan orang, sehingga dia tidak benar-benar mengalami Tuhan, berjalan dengan Tuhan di dalam kehidupannya, gitu. Ini sangat sedikit Bapak Ibu, sangat sedikit orang yang memahami hal seperti ini, ya. Kalau tidak benar-benar orang mengasihi Tuhan dengan segenap, ya, segenap hidupnya, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, memberi hidupnya sepenuh kepada Tuhan, ya, dia tidak bisa mengalami apa yang Tuhan kehendaki, ya, di dalam kehidupan ini. Orang yang benar-benar melakukan ini Bapak Ibu, itu sekali lagi saya katakan sangat-sangat sedikit. Butuh perjuangan, ya Bapak Ibu, butuh perjuangan. Nah, jadi, nah itu ada ayatnya tadi ya, Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Tadi waktu saya duduk di situ, ya, sementara kita mengangkat puji-pujian bagi Tuhan, ya, saya berdialog dengan Tuhan, ya, melihat keberadaan orang-orang, ya, yang ada di dunia ini, yang ada di sekitar. Ya. Tuhan, kok orang-orang itu ya tidak sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan gitu. Masih hidupnya itu setengah-setengah sama Tuhan. Kepada Tuhan itu hanya sekedar saja. Belum benar-benar mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Sehingga menjadi anak-anak Tuhan, kalau orang bilang mati enggak mati, hidup enggak hidup. Ya. Mati enggak mati, hidup gak hidup gitu ya Bapak Ibu. Ya. Kelihatannya
hidup tapi mati. Hidup secara jasmania, fisiknya, tetapi secara rohnya mati. Mati. Ya. Tidak ada sinar kemuliaan Tuhan. Kita baca di Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Perikopnya garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin untuk kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini Bapak Ibu. Ya. Yang saya katakan tadi sangat sedikit. Ya. Saya gemes gitu ya Bapak Ibu ya. Gemes ya. Kebenaran itu sudah disampaikan berulang-berulang ya. Bahwa kebenaran yang benar-benar benar itu begini, seperti ini. Inilah yang Tuhan kehendaki. Tapi orang itu kebal, itulah yang saya katakan itu rohnya mati. Ya. Kalau rohnya mati, apapun disampaikan ya kalau kelampi hijau lu mati nak kaku. Buta ture kan ulun nah. Nggak ngerti apa-apa, nggak tahu mau disampaikan gitu, tetap begitu aja. Saya sampai dengan Tuhan, aduh Tuhan, bagaimana caranya, apa yang harus kuperbuat hal seperti ini? Ya. Apa yang harus diperbuat? Semakin saya sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin saya mengejar, melakukan yang Tuhan inginkan gitu. Berjuang untuk hal ini, habis-habisan. Yang firman Tuhan katakan segenap. Mengasihi Tuhan dengan segenap. Segenap dan segenap itu Bapak Ibu. Sudah aku berjuang. Tapi semakin saya lihat Bapak Ibu. Ya, semakin iblis itu semakin merajalela. Iblis itu semakin merajalela Bapak Ibu. Gereja yang benar, gereja yang melakukan kehendak Tuhan itu, iblis tidak suka. Iblis tidak suka. Saya melihat kerja manuvernya iblis untuk hal ini Bapak Ibu. Sebab itu kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki lebih lagi dan lebih lagi. Itu waktu konsel di tempat Bapak Pak Edi ya, pada hari Kamis ya. Saya tidak puas Tuhan dengan 5.000 watt. Gitu. Saya pengen lebih lagi, minta supaya saya melihat bagaimana kerjanya si setan itu memanuver itu. Yang tersembunyi Tuhan bukakan. Gitu loh. Sebab kalau kita pendeta cuma tahu khotbah tiap minggu ya. Baca firman Tuhan supaya disusunlah kata-katanya yang baik gitulah, berbicara yang berkata-kata dengan bahasa yang tinggi supaya kelihatan dia pinter.
Supaya diakui bahwa oh pendeta itu pintar, berbahasa tinggi gitu ya. Cari gitu. Tapi dia tidak asik dengan hal begitu, tapi dia tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan supaya melihat, mengetahui bagaimana cara kerja setan itu mau menghantam, mematikan anak-anak Tuhan. Sebab itu saya minta dengan Tuhan, berikan aku Tuhan. Nah, sebelum saya meminta dengan Tuhan, tentu saya harus melakukan dulu apa yang Dia kehendaki. Tanpa kesucian, tanpa hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Bapak Ibu, tidak mungkin ya kita melihat sesuatu. Coba ditayangkan firman yang saya sampaikan tadi, jadilah garam, jadilah terang itu. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Saya tidak bisa mau mengatakannya gimana ya Bapak Ibu. Sulit saya untuk menggambarkannya gitu loh, cara setan ini ya Bapak Ibu. Saya berini dengan Tuhan, berperkara ya dengan Tuhan seperti ini. Tuhan, aku sudah begini, Tuhan mau begini. Tapi iblis semakin kuat melakukan hal begini. Semakin rame-rame mereka, gitu loh. Ya. Tuhan bilang apa? Justru begitu. Karena kamu minta supaya kamu lebih melihat lagi sesuatu. Bagaimana cara kerja setan itu memanover kepada anak-anak Tuhan. Aku perlihatkan ini loh. Tidak ada yang tersembunyi. Anak-anak muda tidak ada yang sembunyi. Anak-anak muda ini Bapak Ibu ya seumur mereka ini ya. Waduh. Saya duduk gini sakit hati saya gitu. Mana mungkin mereka bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Tapi bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana caranya? Selain kita orang tua yang harus benar-benar hidup segenap itu tadi kepada Tuhan. Ya. Berjuang untuk anak-anak. Tidak ada lain Bapak Ibu. Mereka butuh orang tua yang mengcover. Orang tua yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan bilang gini, kalau orang hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengejar kesucian, mengejar kekudusan, iblis tidak akan berani mendekati orang seperti itu. Iblis tidak berani, mensentuh aja tidak berani. Makanya kalau ada teman-teman bilang saya melihat ini, saya melihat itu. Saya cuma hanya, kok aku gak pernah lihat ya. Aku gak pernah lihat hal-hal seperti itu ya. Mungkin bukan karunia saya melihat setan gitu ya Bapak Ibu ya. Yang mau mengganggu saya gitu ya. Tapi kalau manovernya saya tahu Bapak Ibu, cara kerjanya setan saya tahu gitu, saya lihat gitu. Bukan setannya gitu, dia memakai manusia. Dia pakai manusia, dia menghantam manusia. Serius ya, dia menghantam manusia. Dia cari manusia itu yang lemah, yang setengah-setengah kayak anak muda ini cepat dimakannya. Itu saya sangat sedih banget melihat hal ini. Bagaimana gak bisa saya, badan saya sendiri bisa menginikan mereka Bapak Ibu. 24 jam saya memperhatikan jemaat ini. Selain saya bilang Tuhan, kuserahkan kepada Tuhan. Yang penting aku mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sampai kesudahannya. Aku tidak jemu-jemu Tuhan. Walaupun aku sudah melakukan tapi aku gak melihat hasilnya gitu ya.
Ya, tidak melihat hasil jemaat itu benar-benar dengan Tuhannya itu militan. Tapi aku tetap mau terus Tuhan, terus berjuang. Saya percaya Bapak Ibu kalau saya terus berjuang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Seorang pemimpin dulu yang benar-benar melakukannya. Hamba-hamba Tuhan di sini benar-benar mengikuti ya jejak ini untuk benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau kita hamba-hamba Tuhan ya cuma hanya sekedar nampang doang, kalau bahasa Jakarta bilang nampangi gaya pendeta, bertitel pendeta ya. Tapi tidak benar-benar sungguh-sungguh kita tidak bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam itu tadi. Tidak bisa. Enggak dapat. Terus 14. Yang di bawah gantang tadi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Ini tidak mudah Bapak Ibu mencapai ayat ini. Menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang. Itu tidak mudah. Saya minta dengan Tuhan, aku gak puas dengan cuma terang seperti ini Tuhan. Aku minta lebih lagi supaya aku lihat menjadi berkat, menjadi terang. Gitu. Sehingga tidak ada yang tersembunyi Bapak Ibu. Saya dengar berita ini, berita itu Bapak Ibu. Ya, berita ini, berita itu. Wow, setan kamu tidak akan bisa main-main di tempat ini. Amin. Kamu setan tidak bisa main-main. Ya. Di situ membuat kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai setan itu tidak bisa berkutik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih berjuang untuk hal itu. Tidak puas hanya menunjukkan ini loh setan. Kalau kita tidak benar-benar hidup lagi mencari apa yang Tuhan kehendaki. Saya tidak pusing dengan keberadaan yang yang setan lakukan, sedang kerjakan. Saya bersyukur karena Tuhan memberitahu. Nah, kalau Tuhan memberitahu itu respon kita gimana? Sebagai hamba Tuhan, apa yang harus kita lakukan ini? Setan itu cerdik, pintar. Kita harus pintar dari setan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus cerdas dengan cara setan ini. Gereja yang mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan itu. Waduh, berat Bapak Ibu. Berat. Kita bersyukur jemaat itu tidak terlalu banyak di tempat ini. Kalau banyak yang ada aja setengah mati mengcovernya. Apalagi kalau jemaat itu banyak Bapak Ibu. Ya, kalau hamba Tuhannya di sini ada berapa, pendetanya ada berapa, bisa satu orang bisa mengcover 10 orang, terangnya harus dinyalakan lagi. 2 pendeta lagi menyalakan lebih terang lagi. Nah, itu tergantung kita hamba-hamba Tuhan. Amin. Amin. Di sini ada berapa pendeta di tempat ini? Ada 2 baru ditahbis. 2, 3, 4. Yang 1 saya tidak tahu. Ya, yang ada di tempat ini. Ayo kita sungguh-sungguh ini kerja keras kita tahun 2024 ini. Kita hamba Tuhan itu kerja keras. Tugas kita berat, tidak mudah Bapak Ibu.
Tidak mudah. Saya hampir-hampir putus asa kalau melihat hal seperti ini. Tapi saya bilang ke Tuhan, aku tidak mau menyerah. Tidak mau menyerah. Tolong Tuhan beri kekuatan. Apapun cara setan hari ini mau melakukan, tidak menyerah. Ngeri Bapak Ibu. Karena gereja yang melakukan kehendak Tuhan, iblis menghalangi Bapak Ibu. Iblis menghalang-halangi. Ada aja masalah. Ada aja begini tersinggung lah. Cari-cari masalah. Malas lah. Ada cara setan. Dia buat anak seperti ini sehingga kita kecewa, marah. Menyalahkan ini, menyalahkan itu. Itu cara setan. Bagaimana cara setan menover gitu Bapak Ibu. Supaya kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia bertepuk tangan setan itu. Kalau kita menghadapi hal seperti itu cepat panik, cepat marah, tersinggung, kecewa. Kena kita. Makanya minggu yang lalu saya katakan kalau ada hal-hal seperti itu, ya, kita harus tenang. Karena gereja ini mau didewasakan oleh Tuhan. Amin. Karena orang yang dewasa yang dipersiapkan untuk mempelai Kristus. Amin. Tidak mungkin anak-anak Bapak Ibu. Makanya gereja di tempat ini mengajar Bapak Ibu menjadi dewasa. Untuk bisa menjadi mempelai Kristus. Nah, orang menjadi mempelai itu tidak ada anak-anak. Kecuali mempelai di dunia. Sekarang itu aneh. Yang umur 60 tahun kawin menikah dengan umur 20 tahun. Gila sekarang dunia ini. Gara-gara ini HP ini loh. Rusak anak-anak. Itu cara setan. Menghancurkan anak-anak muda, anak-anak remaja seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita tidak waspada untuk hal ini. Waduh, berat sekali. Berat tugas kita. Kita harus mencapai kekudusan, kesucian yang benar-benar sesuai standarnya Tuhan. Saya rasanya sudah setiap hari menjaga hidup saya itu Bapak Ibu. Tuhan masih belum puas melihat hal seperti itu. Tapi puji Tuhan, ya, tahun 2023 masuk ke 2024 ini kita baru minggu ke, hari ini tanggal 27 ya. Tanggal 29, 28 hari kita menjalani tahun 2024. Saya lihat itu benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Banyak hal. Hasil perjuangan yang saya lakukan. Yang saya cerita saksikan minggu yang lalu. Bagaimana kami di atas pesawat. Tuhan suruh kami meeting bersama Tuhan. Habis meeting bersama Tuhan 30 menit. Pesawat goncang. Tuhan suruh tenang. Selesai itu kita mendarat. Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Berarti firman Tuhan hari ini berkelanjutan minggu yang lalu. Bapak Ibu, saya dulu sebagai pemimpin, saya sebagai hamba Tuhan harus menjadi teladan, harus melakukan kebenaran. Saya menyuruh Bapak Ibu dewasa, tapi saya belum dewasa. Tidak bisa Bapak Ibu, dalam segala perkara. Contoh kecil, mungkin kecil atau besar, saya tidak tahu ini ya Bapak Ibu. Kami pergi ke Surabaya. Ada berapa orang? 5 orang. Saya katakan, kita jangan berharap kepada pemimpin. Kita harus punya mental kaya. Karena kita anak Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu kok enggak semangat. Jangan punya mental melarat. Karena Tuhan kita raja di atas segala raja. Amin. Amin. Saya ajarkan kita harus punya mental bangsawan. Amin. Ya, jangan berharap. Mungkin ada tawaran gitu ya Bapak Ibu. Dibantu atau gimana. Bukan kita sombong ya Bapak. Kalau kita punya kenapa kita tidak melakukannya buat Tuhan. Gitu. Itu namanya mental bangsawan. Karena kita memiliki raja di atas segala raja. Kalau kita mau menjadi bangsawan kerajaan Allah, pangeran-pangeran, putra-putri kerajaan Allah, tunjukkan dong segala sesuatu, segala perkara menjadi berkat. Amin. Menjadi teladan bagi siapapun. Setiap minggu pendeta, gembala hari ini berkhotbah, tunjukkan kita anak raja, kita harus lakukan begini. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Pasti Tuhan bela. Kita tidak mempraktekannya, kita tidak membuktikannya. Kita tidak bisa menghidupkan firman itu dalam hidup kita. Percuma Bapak Ibu. Amin. Saya melakukan itu Bapak Ibu. Terbukti beri kemuliaan bagi Tuhan. Iman kita harus bertumbuh. Amin. Iman kita seperti Abraham. Dia kaya. Kaya rohani dulu Bapak Ibu. Jangan selalu melihat kaya secara jasmani. Itu pasti akan mengikuti kita. Pasti akan mengikuti kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan pasti membela orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Hidupnya, pelayanannya. Karena aku tahu Bapak Ibu, Tuhan itu raja di atas segala raja. Pelayanan ini milik Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Kalau kita hamba manusia, ya berharapnya kepada manusia. Tapi kalau kita hamba Tuhan, tapi kita berharap kepada Tuhan. Amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan di surga itu terjadi di bumi. Jadi kita berharap dengan kerajaan yang ada di surga. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Memang Tuhan memakai manusia. Amin. Tuhan memakai manusia seperti yang saya saksikan pada minggu yang lalu. Saya diberi visi ke Israel. Saya bilang, Tuhan aku percaya Engkau yang menyiapkan keuangannya. Pergi ke Israel itu enggak cukup. Ya kurang lebih 50 juta, 60 juta Bapak Ibu. Pendeta kayak saya secara manusia ya, secara yang kelihatan hari ini. Tidak mungkin. Tapi oleh kita ini adalah orang-orang kerajaan surga. Ahli waris kerajaan Allah. Dan kita mendapatkan dong. Kalau itu dari Tuhan. Beri dulu kemuliaan bagi Tuhan.
orang itu banyak teori, ngomong doang. Tapi dia tidak membuktikan selama dia di dunia ini bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya hari ini membuktikannya Bapak Ibu. Karena saya percaya Tuhan kita hidup. Itu iman. Belajar iman kita semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Amin. Dan saya membuktikan itu Bapak Ibu. Saya bilang, jangan kita minta. Kita ada Tuhan. Kita tunjukkan bahwa Tuhan kita itu hidup. Kebenaran yang disampaikan oleh pemimpin kita itu. Kita praktekkan dalam hidup. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Amin. Kita agung di hadapan Tuhan. Kita mulia di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga iblis tidak suka dengan hal itu. Dia bermacam cara untuk menggagalkan. Tapi iblis kau tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya bilang kita giat lagi melakukannya. Bapak Ibu, saya pikir cuma saya yang berangkat. Ini dengan iman ya, kita lagi sedang berjuang ini. Bapak Ibu, ada orang yang menawarkan kami. Ini ibu tidak bisa sendiri berangkat, dengan tim. Kita ada berapa tim di sini? Itu gratis Bapak Ibu. Ke Israel, gereja di tempat ini, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tugas yang besar Tuhan berikan kami ini. Sesuatu yang besar tugas. Yang mungkin manusia katakan halusinasi aja mereka. Tapi nyata Bapak Ibu. Nyata. Ini ibu tidak bisa pergi sendiri. Kalau saya kan dapat door prize Bapak Ibu ke Israel. Tapi yang lain harus dengan tim kita itu gratis. Tapi ada berapa orang yang bayar sendiri karena dia punya uang. Kalau punya uang jangan berharap. Amin. Jangan berharap manusia. Bayar kamu. Amin. Iya. Ada berapa orang. Kita dengan tim. Kita persiapkan tahun 2024. Tugas yang sangat mulia. Yang sangat berat. Untuk dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin kelihatannya kita gereja ini seperti ini Bapak Ibu. Tapi tugas yang besar yang Tuhan beri. Yang bisa melihat itu kan Tuhan. Yang tahu itu Tuhan. Manusia mungkin menganggap ewen dia. Model aku teh, jemaat aku teh. Tuhan tidak melihat itu. Kalau jemaat kita seperti ini. Karena gereja ini mahal. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau orang bisa di sini Bapak Ibu. Dia benar-benar hatinya kepada Tuhan itu sungguh-sungguh. Baru bisa. Kalau orang setengah-setengah. Tidak bisa. Kalau masih hidupnya mendunia. Terikat dengan dunia. Mau rame, mau macam-macam. Tidak bisa bertahan di tempat ini. Kalau orang hatinya ke Tuhan, apapun. Yang penting aku melihat Tuhan. Aku menunjukkan kesetiaanku kepada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang terpilih di tempat ini. Amin. Jadi saya tidak merasa gimana Bapak Ibu. Ya, saya percaya Tuhan pasti. Di Palangkaraya ini tidak mungkin tidak ada orang yang mengasihi Tuhan. Pasti ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun sangat sedikit saya katakan tadi. Kalau aku lihat tapi masih ada orang yang disisakan oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh. Anak-anak Bapak Ibu pasti mengikuti di belakang Bapak Ibu. Amin. Tambi bue, anak, menantu, cucu. Lihat. Bersama-sama. Makanya Ibu Raya tetap setia. Percaya satu saat. Ya. Suatu saat
kotanya belum penuh, Bu. Amin. Kota saya aja kejar terus kotanya. Sampai sesuai dengan standar Tuhan. Kami harus melakukan ini dulu visinya. Tuhan, tahun 2024, tahun 2023 kita dikasih visi di Jakarta. Tahun 2021, 22 kita di Palangkaraya, tugas besar. 22 di Palangkaraya, ada sesuatu yang saya tidak bisa cerita di sini. Tahun 2022 saya di Jakarta. Ke Turki dulu. Turki, Jakarta. 2024 Tuhan kasih visi ke Timur Tengah Israel. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Siapa kita ini? Kadang-kala saya bilang gini sama Tuhan. Siapa kita? Saya bilang sama pendeta Erika. PDP Erika. Kak, saya katakan. Ita, siapa kita, Kak? Kalau Tuhan percayakan kita ini pekerjaan yang luar biasa. Siapa kita? Apa yang kau alami lakukan selama di sini? Mungkin orang berkata-kata kepadamu, ngapain kamu jadi pendeta di situ? Modelmu kayak gitu-gitu aja. Ya model Ripka ya memang kayak gitu aja. Kecuali dia operasi plastik. Ya kan? Dihina. Kamu gak dianggap. Tapi dia tetap setia. Amin. Dia ikut di sini kurang lebih 25 tahun. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hampir gak kuat lagi, tapi tetap dia ada hari ini. Kalau Tuhan mempercayakan hari ini, kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini sebagai tim, apapun tantangannya, kami tetap setia. Tuhan kasih hadiah bagi kami untuk melakukan pekerjaannya yang sangat mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan lihat dulu dikasih jemaat 1000. Kalau 1000 kita tidak bisa lakukan, makanya selalu saya tanya Tuhan, apa yang harus saya perbuat untuk pelayanan di tempat ini. Kalau saya tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan, mungkin saya dengan upaya, dengan kekuatan saya untuk bagaimana saya bisa memenuhi kursi-kursi yang kosong ini. Bisa, sekejap bisa, setiap minggu asal ada duit. Undang aja pendeta yang besar, tiap minggu penuh ini. Apalagi kalau ada door prize-nya. Tiap minggu ada sembako. Tapi kan itu manipulasi. Tidak murni orang-orang yang ada di dalam ini. Tidak murni pelayanan yang ada di tempat ini. Buat apa kita mengumpulkan orang-orang yang palsu? Saya ingin gereja di tempat ini benar-benar murni dari Tuhan. Hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya kemarin ada, ya mungkin dia ada karisma artis gitu ya. Dia gampang menggait orang. Bisa penuh loh sekejap. Kita bisa buktikan loh tahun lalu. Kita lihat bukti dengan karismanya dia. Pintar cara setan tuh. Walaupun itu kelihatan rohani orang itu, tapi belum tentu Bapak Ibu. Ada iblis memakai manusia loh, kelihatannya rohani. Apalagi dengan dia punya karisma, ganteng, cantik.
pendeta yang gagah, hati-hati Bapak Ibu. Iblis bisa menompleng di situ. Bukan salah ya, tidak harus salah ya Bapak Ibu. Tapi hati-hati. Kita harus benar-benar bisa melihat ini pendeta benar-benar atau tidak. Hanya sekedar. Wah, makanya saya minta 1000 watt lebih lagi supaya saya tahu pelayanan ini benar atau tidak. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pelayanan ini produknya dari Tuhan atau tidak. Banyak di luar sana pelayanan-pelayanan. Kelihatannya wow dari Tuhan. Belum tentu. Makanya saya bilang, saya mau benar-benar Tuhan. Pelayanan ini berasal dari Tuhan. Apa yang harus kubayar? Apa yang harus kulakukan lagi Tuhan? Supaya nanti di saat saya menghadap di tahta pengadilannya Tuhan. Tuhan berkenan kepadaku. Amin. Saya tidak mau ditolak oleh Tuhan. Buat apa bertahun-tahun melayani Tuhan di tempat ini. Jadi pendeta. Habis-habisan. Kalau saya ditolak sama Tuhan. Sia-sia Bapak Ibu. Makanya kesempatan selagi umur saya ini singkat ya. Umur saya singkat, saya sudah 60 lebih. Saya mengejarnya itu Bapak Ibu. Sampai tunai. Melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Makanya tugas kami di tahun 2024 ini. Kesempurnaan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kesempurnaan yang saya tidak bisa ceritakan di sini. Banyak hal Tuhan bercerita. Itu kami data, kami kumpulkan suara-suara Tuhan itu di satu buku. Dan apa yang harus kami kerjakan. Tidak halusinasi Bapak Ibu. Tuhan berbicara kepada kami, ini yang kalian harus lakukan. Semua data seperti kami lakukan di Palangkaraya, kami lakukan di Turki, kami lakukan di Jakarta. Datanya lengkap, baru kami pergi menunaikan tugas itu. Dan hasilnya kami lihat, beri kemuliaan bagi Tuhan. Hasilnya nyata yang saya tidak bisa ngomong di sini. Karena banyak orang yang tidak paham, ya itu ada yang bisa diomongin, diceritakan, disaksikan, ada yang tidak. Amin. Kalau Bapak Ibu mau nanti gabung di Komsel. Ya, itu pribadi. Kita tidak boleh diumum karena ini di YouTube. Hal-hal yang sangat-sangat rahasia dulu. Tapi suatu saat terang itu jangan ditaruh di bawah gantang. Amin. Amin. Ini saya mulai terbuka Bapak Ibu. Saya harus berani. Tapi Tuhan bilang nanti dulu cerita ini. Setelah memang kami benar-benar sudah melakukannya. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Amin. Jadi pelayanan di tempat ini tidak asal-asalan Bapak Ibu. Tiap minggu ibadah, melakukan kegiatan. Enggak cuma begitu, ada bukti. Tugas yang Tuhan berikan. Hasil dari kesetiaan yang kami lakukan di tempat ini. Bapak Ibu mungkin tidak tahu apa yang kami lakukan di tempat ini. Setiap hari kumpul. Sampai Ibu Natalia ini ngantar anak, bolak-balik, ngurus rumah tangga. Pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan giat dia lakukan. Semua kami lakukan. Saya bilang kita lakukan tugas kita dengan baik, semaksimal mungkin. Harga yang kita bayar. Waktu, tenaga, uang, perasaan. Itu kami hadapi Bapak Ibu, kami alami. Harga yang kami bayar. Dihina, dicela, dikata-katain.
dihancurkan pelayanannya. Hampir setan mau hancurkan terus pelayanan ini. Tapi tidak bisa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia pakai kelihatannya rohani tadi Bapak Ibu. Coba lihat. Orang itu tidak ada. Tidak ada juga. Amin. Yang ada itu murni. Amin. Kelihatannya aduh manis. Bapak Ibu waktu ditinggalkan, aku nangis ditinggalkan. Itu cara setan. Mereka mungkin tidak tahu. Itu caranya setan itu bermacam cara. Sebab itu anak muda hari ini harus semangat. Jangan pacaran melulu. Belum cari uang, mau pacaran. Sekolah dulu. Amin. Amin. Gampang kalau kamu punya uang nanti kalau sudah dewasa. Masih umur belas-belas anak pacaran. Anak jadi narai gitu tuh nah. Amin. Sekolah dulu. Takut Tuhan dulu. Jangan mau ke gereja, mau ke sekolah cari pacar. Menjadi apa kalian nanti? Ya. Tahu membelum pacarmu kere? Kalau kalian ya takut Tuhan, Tuhan tidak permalukan kalian. Amin. Bawi teh di rumah kebuati, tahu? Mau secantik kayak artis kah? Dia datang kepada kalian. Nggak usah cari-cari pacar. Pikirannya bawi perempuan aja yang dipikir. Bodoh itu setan membodohi kalian. Sampai konsentrasi pelajaran hilang. Sekolah nggak menghayal dengan perempuan. Itu setan, tahu? Dalam nama Tuhan Yesus, pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan keluar. Keluar semua. Angkat tangan kalian. Angkat tangan kalian. Ya, cowok-cowok, Nathan, Daniel, semua. Ayo, buang. Buang itu pikiran-pikiran dari setan. Buang itu. Pikiran jorok yang belum waktunya kalian. Buang itu. Buang. Buang. Ya, buang. Tolong awan dipegang mereka. Tolong buang, buang. Dalam nama Yesus, buang. Ya, tolong Mama Daniel, tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, buang pikiran jorok. Ya, secara setan untuk menghancurkan anak-anak muda. Ya. Semuakah? Ya, terus di sini ya, pegang. Ya, dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus semua. Tolong Pani anak di sana. Ya. Ya, tolong. Ya, pikiran-pikiran kotor. Anak-anak mau dihantam sama setan. Dalam nama Yesus. Ya. Hita kaya nama Sekinaya Ramato. Ya. Ya. Dalam nama Yesus. Waduh, Tuhan mengasihi kalian loh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, terus. Ya, terus. Ya, nanti kita habis ibadah ini kan ada anak muda, kita lanjutkan. Ya, silakan duduk dulu. Betapa Tuhan mengasihi anak-anak. Duduk aja dulu kamu.
membuat anak-anak ini tidak konsentrasi dengan Tuhan. Kasihan mereka kalau begini. Ini yang saya tangisi di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan. Bagaimana kalau generasi hari ini seperti ini? Apa jadinya? Pikiran anak kawin nih. Masih umur. Jadi apa? Kalau hari ini kita orang tua, hamba-hamba Tuhan tidak sungguh-sungguh, hancur generasi kita. Hari ini Tuhan bukakan bagi kita. Tuhan bukakan bagi kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak di luar sana yang tidak tahu, banyak tidak mereka aja, banyak di luar sana. Tapi kita bersyukur di tempat ini, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin. Karena kita benar-benar hamba-hamba Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan tidak pernah sembunyi, Tuhan perlihatkan, ini loh anak-anak sedang dikerjai oleh setan. Menghancurkan generasi mereka, masa depan mereka. Kita bersyukur, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur betapa Tuhan membela pelayanan ini. Amin. Karena pelayanan kita ini Bapak Ibu, pelayanan yang benar-benar ingin melakukan sesuai dengan Tuhan kehendaki. Makanya banyak setan mau masuk di sini untuk mau menghancurkannya. Amin. Tapi tidak bisa Bapak Ibu, saya percaya dengan Tuhan. Tadi malam juga Ribka bilang bangun tidur tadi pagi. Mam, Tuhan kasih perlihatkan aku. Tuhan suruh aku berdoa buat jemaat di tempat ini. Karena tugas kita besar untuk penyelamatan dunia nanti Bapak Ibu. Dia mau gagalkan itu. Tapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Jangan goyah Bapak Ibu. Ya, berjaga-jagalah senantiasa. Iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya hari-hari ini. Ya, makanya kami hamba-hamba Tuhan terus giat berdoa. Bagaimana caranya? Kami sudah berjuang sepenuh segenap hati kami untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti bela pelayanan ini. Tuhan memberkati pelayanan kita. Kita menjadi terang bagi bangsa ini, bagi daerah kita, dan bahkan bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita, aku perlu Kau Tuhan. Kedua tangan. Kita tidak bisa tanpa Tuhan Bapak Ibu. Kita selalu memerlukannya setiap detik, menit, hari lepas hari. Karena dunia ini semakin jahat Bapak Ibu. Kita butuh Dia. Jangan anggap remeh ini Bapak Ibu. Saya melihat bagaimana cara kuasa kegelapan ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Saya sangat melihat ini dan saya berjuang untuk ini. Tuhan tolong, apa yang kami harus lakukan supaya tidak ada satupun yang binasa, kata Tuhan. Será macena e kau serai.
harus kami lakukan, kami perbuat Tuhan. Bapa, belas kasihan-Mu, Bapa, Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah pembela kami, Engkau penolong kami, Engkau melindungi kami anak-anak-Mu Tuhan. Iraseramai nakuroserai, nasera-sera dinamaikan. Tuhan, tolong kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu, menghormati Engkau, lebih lagi melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Apa saja Tuhan, apa saja yang Kau kehendaki Tuhan, kami mau melakukannya Tuhan. Tolong kami Bapa, demi keselamatan umat-umat-Mu, demi jiwa-jiwa yang tersesat, demi jiwa-jiwa ini Tuhan, kami mau apa saja yang harus kami lakukan Tuhan. Inasere-sena masena ukur, urasena masena masena mai, nayara masena masena mai. Ini kami Tuhan. Kita katakan, ku perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Pegang tanganku, angkat kedua tangan kita. Pegang tangan. Anak-anak muda dengan sungguh-sungguh katakan, Nathan, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Amin, amin. Berilah berkat-Mu. Pegang tanganku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Pegang tanganku, pegang tanganku. Haleluya, haleluya. Pegang tangan kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Dunia ini berat Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau bersama dengan kami. Katakan, dengar doa kami. Dengar doa. Iraseke nama saya the Lord. Tiara nama saya. Jesus, you wonder. Jangan
mendengar doaku Tuhan. Dengar doaku. Saya percaya Bapak Ibu hari ini naikkan doamu di hadapan Tuhan. Dia mendengar doamu hari ini. Oh Bapak, Kau mendengar setiap doa-doa anak-anakmu hari ini. Kami sadar kami tidak bisa hidup tanpamu. Dengar doa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Dengar doa. Saya mengundang Ibu Natalia untuk berdoa. Jagalah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Engkau banyak berbicara bagi kami. Engkau menyatakan sesuatu yang baru dan Engkau membukakan pemahaman pemikiran kami. Engkau menunjukkan apa yang harus kami lakukan dan kami perbuat ke depan. Bahkan Engkau memperkokoh dan memperkuat iman percaya kami Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada Engkau. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami, tempat pengharapan kami, tempat persembunyian kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya. Kami perlu Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Hanya Engkaulah pribadi yang benar-benar menjamin akan ketenangan hidup kami. Dan hanya di dalam Engkau tempat perhentian dan perteduhan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kau memulihkan kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu Tuhan. Ibu Gembala sekaligus pembina kami pada di tempat ini, Ibu Pendeta Esther Singapahan, Tuhan memberikan berkat, hikmat, marifat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga tugas yang besar yang telah Tuhan berikan kepada beliau boleh dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di bumi ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa Elohim Yahweh, yang empunya kerajaan surga, yang empunya bumi ini. Kami percaya atas kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau akan membangkitkan iman-iman yang sempurna pada masa dan zaman ini, yang akan menggenapkan dari kitab-Mu sendiri. Engkau akan membangkitkan orang-orang-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau akan membangkitkannya Bapa. Seperti Engkau memberikan keteguhan iman kepada para tokoh-tokoh iman. Abraham, Musa, dan yang lainnya. Iman yang sempurna akan Engkau bangkitkan pada masa dan zaman ini. Terpujilah Engkau Elohim Yahweh, Bapa kami yang maha mulia dan kudus, yang ada di tempat yang maha tinggi. Dan kami bersyukur pagi hari ini atas keberkenanan-Mu dan kehadiran-Mu bagi kami semua. Atas lawatan-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan kota kami, Palangkaraya ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan negeri kami tercinta Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Rencana pemilihan umum yang akan dilaksanakan beberapa hari menghitung hari ke depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Allah akan bekerja dan akan menetapkan segala sesuatunya atas negeri kami, atas kota kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, karena Engkau melihat ada iman di bangsa Indonesia ini yang berjuang dalam kekudusan hidup. Sehingga Tuhan akan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi manusia, khususnya bagi Indonesia ini, untuk diselamatkan. Terlebih bagi dunia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati umat-Mu. Ini doa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Bersama-sama kita katakan, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu.